teman-teman, welcome to Santika Rahmas Channel. Tentunya bersama aku Santika di sini. Nah, hari ini aku mau kasih resep jalang kote dan aku mau kasih tips gimana cara ngelipet dan ngegorengnya biar kulitnya itu bertekstur bintik-bintik itu. Terus nanti di akhir video aku bakalan jelasin juga apa bedanya jalang kote sama pastel. Jadi buat kalian yang kepo sama resepnya, langsung aja ke videonya. Bahan-bahan yang dibutuhin adalah ini untuk adonannya, ini untuk isiannya, dan ini untuk sausnya. Jangan lupa di screenshot ya. Dan caranya yang pertama ini aku masukin tepung terigu. Terus aku masukin mentega, garam, sama kaldu bubuk. Terus diaduk dikit. Terus masukin 1 butir telur sama santan. Terus kita aduk lagi. Terus dimasukin air, itu aku pakai buat bersihin wadah santannya. Terus diulenin, aku uleninnya pakai tangan ya, sabar. Harus sabar. Tapi ini lumayan cepet kok, karena dia nggak harus sampai kalis. Nih, dia sampai kayak masih gerinjel-gerinjel gitu nggak apa-apa. Didiemin selama 25 menit. Terus kita bikin nih isiannya. Aku pakai ayam bagian dada, terus aku potong dadu karena aku mau cincang di blender. Aku pakai blendernya itu blender kering. Aku pisahin dari tulangnya. Dipisahin aja sampai tulangnya bersih nih kayak gini. Terus aku blender pakai blender kering. Nih. Terus habis itu nih tempatnya aku pakai buat ngeblender bawang putih, aku taruhin minyak sedikit. Udah disisihin dulu, terus habis itu iris-iris kentangnya. Nah, kentangnya di sini aku iris-iris dadu ya. Nih iris-iris aja kayak gini. Terus habis itu aku panasin minyak, terus masukin si bawang putih. Terus diosreng-osreng sampai dia baunya harum gitu. Terus masukin ayam cincangnya, ayam giling atau ayam blender yaitu. Terus dimasukin aja sampai dia udah ada putih-putihnya kayak gitu. Dimasukin bawang bombay sama seledrinya sedikit. Masukin itu ada pala, pokoknya bumbu-bumbu yang ada di ingredients tadi. Dimasak terus, masukin wortel. Karena wortel itu matangnya paling lama ya, jadi wortel itu masukinnya paling awal. Terus kalau wortelnya udah setengah empuk, aku masukin kentang. Terus diaduk-aduk lagi. Terus aku masukin kecambah atau toge. Terus diaduk-aduk. Terus tunggu tuh sampai si air-airnya tuh keluar. Nih airnya udah lumayan banyak. Terus didiemin aja sampai dia mateng dan airnya berkurang. Terus kalian bisa aduk-aduk sambil aduk-aduk. Terus sampai airnya berkurang kayak gitu, aku matiin apinya. Nah, kalian lihat ini dia teksturnya jadi nih kayak gini setelah didiamin. Glutennya itu udah kebentuk sendiri. Tuh dia jadi empuk banget. Terus aku panasin telur. Nah, ini aku pakai air mendidih langsung. Terus aku masak telurnya. Nah, telurnya ini aku rebus biasa selama 8 menit dengan harapan dia mateng banget ya, 100% mateng. Ternyata setelah aku kupas dan aku potong, dia itu cuman kayak 75% mateng gitu, tapi gak apa-apa, tetap bisa dipakai. Nah, ini adalah part aku membagi tips. Nah, yang pertama itu di roll aja sampai benar-benar tipis. Terus aku isi si tumisan kentang. Terus aku taruhin telur, terus habis itu aku kasih kentangnya lagi. Nah, terus dilipat aja tuh kayak gitu. Aku lipat nih kayak gini. Terus aku tekan tuh bagian kiri aku, terus habis itu aku masukin lagi. Nih isiannya, pokoknya aku mau sampai benar-benar penuh. Terus aku tekan-tekan nih pinggir-pinggirnya. Nah, ini tipsnya. Ini tuh harus benar-benar tipis banget biar pinggirnya tuh nggak keras dan nggak terlalu banyak adonan di situ. Nih, aku sampai lebar-lebarin gitu. Terus akhirnya aku potong karena terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dia keras. Oke, nah di sini aku potong. Terus nih tinggal diginiin aja. Ditekan-tekan pakai jempol. Nih, ini nggak aku percepat. Lihat. Tuh gampang banget. Terus cara lainnya nih, kalian gak usah ambil, terus kalian tinggal lipetin aja tuh kayak gitu di nampannya pakai jari telunjuk sama jempol. Nih, gampang banget guys.
Jadi nggak perlu kalian pakai teknik-teknik susah atau beli cetakan, nggak perlu, karena ini gampang banget ngebikinnya. Dan aku jamin pinggirnya tuh nggak akan keras karena kita udah tekan sampai benar-benar tipis gitu ya. Tuh, udah jadi loh. Cepet nggak tuh? Dan mulus banget. Bagus nggak? Bagus dong pastinya. Nah ini hasilnya itu 12 biji. Ada yang gede banget, ada yang ini waktu aku pertama bikin kayak gagal gitu, nggak terlalu bagus. Dan sisanya itu segini, sisa si isiannya kentang itu mungkin 3 porsi dan telurnya 1 karena tadi ada yang aku double. Terus habis itu untuk goreng, panasin minyak. Tipsnya nih, aku udah goreng beberapa. Tipsnya adalah minyak harus panas banget, apinya harus gede nih di bagian ini. Terus kita masukin tuh si jalangkotenya. Nah kalian perhatiin itu di bagian pinggirnya ada putih-putih, terus itu udah ada bintik-bintik, langsung dibalik karena apinya tuh gede jadi cepet banget. Nah terus habis dibalik kalian liatin tuh bagian belakangnya tuh udah ada bintik-bintik lagi. Kalian langsung kecilin apinya ke api sedang, terus kalian balik lagi, tungguin sampai dia warnanya coklat. Pokoknya diperhatiin aja, jangan sampai gosong dan jangan sampai kekeringan. Pas ini apinya udah sedang ya, jangan gede lagi. Gitu, nih sampai kayak gini, cakep nggak tuh? Langsung aja ditirisin. Terus habis itu ngebuat sausnya. Nih ada air panas, aku potong-potongin cabai rawit. Aku satu aja, kalau kalian mau lebih pedas itu bisa ditambahin lagi nih cabai rawitnya. Terus habis itu masukin saus sambal. Aku pakai 2 sendok makan si saus sambalnya. Terus habis itu aku pakai saus tomat 1 sendok makan dan langsung masukin jeruk nipis. Aku pakai 2 slice gitu. Terus diaduk-aduk deh tuh. Nah terus habis itu panasin teflon sama minyak. Saring si sausnya biar si cabenya itu gak ikut. Panasin aja sampai mengental kayak gini. Terus udah jadi. Nih dia gede banget guys, jadinya 12 biji. Ini piring normal yang di tangan kanan aku. Dan dia jadinya gede banget. 1 biji jalangkote aja setangan aku nih, setelapak tangan aku. Jadi bisa di-adjust isinya guys, ya ampun, dan crispy banget. Nah teman-teman, gimana resepnya? Gampang banget kan? Kalian jangan lupa recook di rumah ya. Nah sekarang aku mau nge-review makanannya. Nih dia crispy gitu luarnya. Isiannya tebel karena aku buatnya tuh super duper tebel, makanya pakai saus. Nah si jalangkote ini adalah makanan khas Makassar. Dia itu mirip sama pastel, tapi yang dia bedanya adalah yang paling kelihatan itu adalah dia makannya pakai saus cair ini, saus yang rasanya pedas sama asem sama manisnya dikit. Nah kalau pastel itu biasanya dimakan pakai cabai rawit gitu. Terus banyak perbedaan-perbedaan lainnya, kayak kalau si jalangkote ini tuh kulitnya lebih tipis, jadi ngebuatnya itu dia lebih susah gitu. Jadi pas ngebentuk-bentuk kayak gitu-gitu lebih susah, jadi lebih gampang bocor gitu. Terus isiannya si jalangkote ini biasanya lebih beragam gitu. Dia biasanya ada dagingnya. Kalau pastel itu jarang yang ada dagingnya. Terus isiannya itu rasanya lebih berempah. Jadi rasa palanya itu lebih keluar gitu daripada pastel. Kalau pastel itu biasanya rempah-rempahnya itu dikit gitu. Nah tadi aku udah review makanannya dan kasih tahu apa bedanya pastel sama jalangkote. Mungkin udah dulu, dan kalian jangan lupa recook masakan ini di rumah, bisa juga buat ide jualan. Terima kasih, ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Dadah!